Latoko, 32 tahun menjadi kepala kampung, satu nama dalam ribuan peluru. Dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia, nama-nama besar seperti Sudirman dan Bung Tomo mendominasi halaman depan buku pelajaran. Namun di kampung-kampung kecil, ada pahlawan lain yang tak kalah berjasa, meski tidak tercatat tinta emas. Salah satunya adalah Latoko, lelaki kelahiran kampung Watu Putih pada tanggal 3 Agustus tahun 1912, yang menjabat sebagai kepala kampung Watu Putih selama total 32 tahun, dari tahun 1940 hingga 1972. Dikenal dengan gelar Kowalino, Latoko adalah simbol kepemimpinan lokal yang tangguh dan setia. Ia bukan hanya pamong desa, tapi juga seorang pejuang gerilya bawah tanah yang ikut dalam formasi rahasia Batalion Sadar, Serikat Jasa Rahasia, salah satu cikal bakal Laskar Rakyat di Muna yang melawan kembalinya Belanda melalui NICA pasca proklamasi. Dari kantor distrik ke medan sabotase, Latoko mengawali pengabdiannya pada 1934 sebagai magang di kantor Kepala Distrik Katobu, Raha, sebelum menjadi wakil Kepala Kampung Watu Putih, tahun 1936 sampai tahun 1940. Pada tanggal 29 Desember tahun 1940, ia resmi diangkat sebagai kepala kampung, sebuah posisi yang ia pegang hingga tahun 1972, meskipun dalam beberapa periode ia menjabat sebagai ketua gabungan desa, kepala mandor PU, dan kepala desa wali. Pada masa Jepang, tahun 1942 sampai tahun 1945, ia tetap menjabat sebagai kepala kampung. Namun tantangan terbesar justru datang setelah kemerdekaan, ketika tentara Belanda datang kembali ke Raha pada 1946 sebagai bagian dari divisi tanggal 7 Desember KNIL. Latoko dan rekan-rekannya kemudian bergabung dalam Batalion Sadar di bawah pimpinan Kapten LM Idrus Effendi, dan bergerak dalam unit bawah tanah yang menyebarkan selebaran perlawanan atas nama samaran Set, Glodaria dari lokasi fiktif Astana Buntu. Selebaran-selebaran itu menyulut kekhawatiran Belanda, terutama bagi Letnan Tahapari dari Nevis, intelijen militer Belanda. Pamflet disebar lewat tiang, pagar, bahkan diikatkan di leher kambing. Perang urat saraf, ini menjadi bagian dari strategi psikologis rakyat Muna yang tidak punya persenjataan cukup. Tragedi Bonea dan Muna Affair, yang menggemparkan Jawa. Salah satu peristiwa paling mencolok dalam sejarah Batalion Sadar adalah mogok kerja buruh kehutanan di Koltir Jati, Bonea, yang berujung pada penembakan mati Lasalepa, buruh kehutanan yang juga anggota gerilya. Sersan Tuhumuri, pimpinan pasukan Belanda, menembaknya di kepala setelah gagal mendapatkan informasi tentang dalang pemogokan. Peristiwa ini memicu aksi mogok massal dan penahanan besar-besaran. Latoko bersama kepala kampung lain ditangkap dan dipenjara di Raha. Penjara penuh sesak. Aksi ini, yang disebut Muna Affair, menjadi berita utama di harian Kongpo dan koran-koran di Surabaya dan Jogja. Dorongan publik akibat berita ini membuat Belanda akhirnya membebaskan seluruh tahanan. Tapi Latoko tak berhenti di situ. Ia tetap aktif dalam perlawanan hingga akhir 1949, bahkan setelah Belanda menyerahkan kedaulatan. Pasca kemerdekaan, dari medan tempur ke birokrasi desa. Setelah Republik berdiri tegak, Latoko kembali mengabdi dalam struktur resmi. Ia menjadi ketua gabungan desa Watu Putih, Bangkali, Dana, dan Wakadia, tahun 1951 sampai tahun 1954. Ketua panitia pemilu di kampungnya, 1954. Menerima penghargaan dari Gubernur Sulawesi, 1956, dan BPS Pusat, 1961. Mengikuti kursus pamong desa dan menjadi kepala mandor Jalan DPU Muna, tahun 1964 sampai tahun 1968. Dilantik sebagai kepala desa wali, tahun 1968 sampai tahun 1972. Latoko juga resmi tercatat sebagai veteran dengan NPV 22.277/9, dan hingga akhir hayatnya, ia dikenang sebagai simbol ketekunan dalam sunyi, seorang yang membela tanah airnya tanpa pernah meminta sorotan. Kepala kampung, pejuang tanpa panggung. Dari total perjalanan karirnya, Latoko menjabat sebagai kepala kampung Watu Putih selama 32 tahun, tidak termasuk saat ia menjabat sebagai ketua gabungan desa dan kepala desa wali. Perjuangannya tak hanya berdampak lokal, tapi nasional sebagaimana kasus Muna Affair
menjadi perhatian pers nasional dan menjadi bentuk perlawanan rakyat kecil atas kolonialisme. Latoko, gelar Kowalino, menutup kisah panjang pengabdiannya pada tahun 1989. Pemerintah daerah sempat berencana memakamkan beliau di Taman Makam Pahlawan Kota Raha, sebuah kehormatan bagi siapapun yang pernah mengabdi sebesar dirinya. Namun, sang kepala kampung yang bersahaja itu telah lebih dulu menetapkan pilihan. Jangan di Taman Makam Pahlawan, katanya menjelang wafat. Terlalu panas mataharinya, ia lebih memilih dikuburkan di Tanah Teduh, 500 meter dari Taman Makam Pahlawan, di samping makam ibu dan ayahnya, di Watu Putih, kampung yang telah ia bela, ia pimpin, dan ia cintai sepanjang hidupnya. Maka, disitulah jasadnya beristirahat, tak jauh dari medan perlawanan, tak jauh dari rakyat yang dulu dipimpinnya, dan sangat dekat dari akar cintanya yang pertama, keluarga dan tanah leluhur.